Materi yang selanjutnya yaitu mengenai landasan normatif dan histori pendidikan moderasi Islam. Landasan normatif merupakan landasan yang merujuk atau berdasarkan pada dalil dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Sedangkan landasan histori merupakan landasan yang berdasarkan pada sebuah pemikiran atau pendapat seorang tokoh maupun ulama. Pertama, landasan normatif. Contoh landasan normatif yaitu dalil Al-Quran yang menunjukkan pentingnya nilai-nilai moderasi beragama dalam pendidikan Islam. Quran Surat Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan latakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallahu wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim, yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat manusia, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, pemindahan kiblat ini sangat berat kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Ayat lain yang terkait dengan makna wasat terdapat dalam Quran Surat Al-An'am ayat 153 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Artinya, dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah, jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah Dia memerintah kepadamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-An'am ayat 153. Dalam hadis, Nabi mengingatkan kepada kita agar tidak berlebihan dalam menjalankan agama. Nabi bersabda, jauhilah oleh kalian sikap ghulu atau berlebihan dalam beragama, karena sesungguhnya orang-orang sebelum kalian telah binasa karena sikap berlebihan dalam beragama. Hadis riwayat Nasai. Contoh hadis lain yaitu hadis riwayat Muslim. Jabir Samurah berkata, aku telah sholat bersama Nabi SAW berkali-kali dan aku dapati sholatnya dalam pertengahan. Landasan yang kedua yaitu landasan histori. Landasan histori yaitu landasan yang berdasarkan pada pemikiran atau pendapat ulama mengenai pendidikan moderasi Islam. Yang pertama, Daud bin Ali Az-Zahiri bin Khalaf Al-Baghdadi. Ulama ini memiliki aliran pemikiran Islam tekstual atau New Zahiriyah atau Zahiriyah Al-Judud. Mazhab Al-Zahiri adalah madhab Islam yang hanya menerima Islam dari teks-teks zahir Al-Quran dan As-Sunnah, selama tidak ada dalil lain yang menunjukkan makna atau maksud selain yang ada dalam zahir teks tersebut. Mazhab ini menolak takwil, pandangan, dan analogi.
mereka menerima ijma selama ijma tersebut benar-benar terjadi dan disepakati oleh ulama. Az-Zahiriyah hanya menerima ijma para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak selainnya. Kemudian yang kedua yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Masyafi At-Tamimi An-Najdi. Moderasi Islam dan aliran pemikiran Islam Salafi atau Usuliyah. Salafi adalah salah satu paham dan gerakan dakwah Islamiyah yang mengajak umat Islam kembali kepada dasar utama atau fundamental Islam, yaitu kembali kepada cara berpikir dan praktik Islam para salaf saleh dengan sikap keras dan tegas. Yusuf Al-Qaradawi mendefinisikan paham ini dengan gerakan kembali kepada sumber utama dan fundamental atau usul dalam memahami dan mengimplementasikan. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu moderasi Islam merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya masyarakat Indonesia, karena sangat berperan dalam menjaga, melestarikan, dan memajukan negara tercinta kita ini agar selalu kokoh dan kuat menghadapi kemajuan teknologi di zaman sekarang. Istilah Islam Indonesia sebetulnya merujuk pada praktek percampuran budaya ajaran agama Islam di Indonesia. Sedangkan istilah Islam moderat sebetulnya merujuk pada 3 hal, yaitu istilah keagamaan yang dicetuskan oleh Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 143 dengan ungkapan umatan wasaton. Kedua, praktik yang dilakukan Nabi dan para sahabat pada masa-masa awal penyebaran Islam di negara Arab. Yang ketiga, penyebaran Islam di Indonesia yang dilakukan oleh Wali Songo terhadap masyarakat animisme dan dinamisme. Islam di Indonesia memiliki karakteristik yang sangat cocok di negara Indonesia ini. Dengan banyaknya budaya, kita bisa saling menghargai adanya perbedaan sehingga terjadilah perdamaian dan persatuan yang amat kuat di negara kita ini. Oleh karena itu, kita harus menjaga sikap dan karakteristik Islam di negara tercinta kita ini. Moderasi beragama juga merupakan isu yang cukup mencuat dan cukup hangat dibicarakan dalam dekade ini. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin sangat antusias menghadapinya karena melalui konsep moderasi beragama, kegaduhan dalam masyarakat akan dapat diatasi, terutama masalah konflik antara umat beragama dan intern umat beragama itu sendiri. Karena selama ini radikalisme, kekerasan beragama, dan terorisme selalu disemat kepada kelompok-kelompok Islam yang notabene memang fakta di lapangan real dan nyata. Jadi di sini bahwasanya pendidikan moderasi Islam ialah mengambil sikap terhadap disparitas atau perbedaan yang ada di dalam masyarakat. Kita yang diciptakan sebagai makhluk sosial harus bertoleransi dan bersikap adil, baik sesama umat Islam maupun non-Islam. Kita harus menghargai orang lain yang menganut aliran dan kepercayaan lain. Yang penting, kita harus berpegang teguh dan beristiqomah terhadap aliran dan prinsip yang kita anut dan pelajari. Demikianlah video ini saya buat. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.